Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Sienci Angelina Hane. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan perilaku kognitif dalam lintas budaya itu sendiri. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materinya. Untuk itu, mohon teman-teman bersabar dan tetap setia untuk mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Kognitif dalam lintas budaya. Kognitif diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan menurut Neisser 1976. Dalam psikologi, kognitif adalah referensi dari faktor-faktor yang mendasari sebuah perilaku. Kognitif juga merupakan salah satu hal yang berusaha menjelaskan keunikan manusia, pola pikir dan perilaku manusia, bertindak sebagai aspek fundamental dari setiap individu yang tak lepas dari konsep kemanusiaan yang lebih besar, yaitu budaya sebagai konstruksi sosial. Sedangkan kebudayaan atau kultur dalam arti luas merupakan kreativitas manusia atau cipta rasa dan karsa dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia akan selalu melakukan kreativitas untuk memenuhi kebutuhannya secara biologis, sosiologis, psikologis, yang diseimbangkan dengan tantangan ancaman, gangguan, hambatan dari lingkungan alam sosialnya. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan keberadaan faktor kognisi dalam pengaruhnya terhadap lintas budaya antara lain. Yang pertama, kecerdasan umum. Nah, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Flynn terkait tes IQ dan data yang diambil dari semua umur. Flynn percaya bahwa tes IQ bukan ukuran mutlak dalam melihat kemampuan seseorang. Hasil penelitian Flynn adalah sebuah informasi tentang penelitian lintas budaya, karena dia memperlihatkan kemampuan rata-rata dalam tes IQ dan populasi adalah jauh dari kestabilan dan dapat berubah secara dramatis dalam waktu yang relatif pendek. Sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang bukanlah budaya yang ada pada lingkungan mereka, akan tetapi kemampuan yang dipengaruhi oleh faktor genetik, keadaan psikis, deprivasi individu, dan disorganisasi budaya. Yang kedua, genetik epistemologi atau faktor keturunan. Genetik epistemologi adalah salah satu teori dari Jean Piaget yang isinya adalah mengatakan bahwa adanya koherensi antara penampilan kognitif saat berbagai tugas diberikan pada seseorang. Dalam teori selanjutnya, Piaget menerangkan ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu faktor yang pertama faktor biologis, yaitu dia berada pada sistem saraf kita. Yang kedua itu faktor keseimbangan. Faktor ini berkembang disebabkan adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, faktor sosial. Yang keempat, faktor perpindahan budaya termasuk di dalamnya pendidikan, kebiasaan, dan institusi. Yang ketiga, terkait cara berpikir. Dalam pendekatan kecerdasan umum dan genetik epistemologi, cara berpikir seseorang cenderung mengarah pada aspek bagaimana daripada aspek seberapa banyak atau kemampuan dalam kehidupan kognitifnya. Kemampuan kognitif dan model-model kognitif merupakan salah satu cara bagi sebuah buku dan anggotanya membuat kesepakatan yang efektif terhadap masalah yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mencari pola dari aktivitas kognitif berdasarkan asumsi universal bahwa semua proses berlaku pada semua kelompok, tetapi pengembangan dan penggunaan yang berbeda akan mengarah pada pola kemampuan yang berbeda juga. Yang keempat, contextualis cognition atau pengamatan kontekstual. Nah, secara garis besar, Cole dan Scriber memberikan suatu metodologi dan teori tentang konteks kognisi. Teori dan metodologi tersebut diujikan untuk penghitungan kemampuan kognitif secara spesifik dalam suatu konteks budaya dengan menggunakan konteks kognisi yang disebut sebagai contextualis cognition. Untuk memperkuat pendekatan mereka, Cole membuat suatu studi empiris dan tujuan tinjauan terhadap literatur. Nah, misalnya dalam budaya Timur, asumsi stabilitas kepribadian sangat sulit diterima. Budaya Timur melihat bahwa kepribadian adalah kontekstual atau contextualization. Nah, kepribadian bersifat lentur yang menyesuaikan dengan budaya di mana individu berada.
Kepribadian cenderung berubah menyesuaikan dengan konteks dan situasi. Adapun pengaruh kognitif terhadap lintas budaya antara lain, locus control. Locus of control umumnya dibedakan menjadi dua berdasarkan arahnya, yaitu internal dan eksternal. Individu dengan locus of control eksternal melihat diri mereka sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan dan orang lain melihat mereka. Sedangkan locus of control internal melihat independensi yang besar dalam kehidupan, di mana hidupnya sangat ditentukan oleh dirinya sendiri. Yang kedua, dari diri individual. Diri individual adalah diri yang fokus pada atribut internal yang sifatnya personal, kemampuan individu, intelijensi, sifat, kepribadian, dan pilihan-pilihan individual. Dalam langkah budaya ini, nilai akan kesuksesan dan perasaan akan harga diri mengambil bentuk khas individualisme. Keberhasilan individu adalah berkat kerja keras dari individu tersebut. Diri individual adalah terbatas dan terpisah dari orang lain. Yang ketiga, kolektivitas. Budaya yang menekankan nilai diri kolektif sangat khas dengan ciri perasaan akan keterkaitan antar manusia satu sama lain, bahkan antar dirinya sebagai mikrokosmos dengan lingkungan di luar dirinya sebagai makrokosmos. Tugas utama normatif pada budaya ini adalah bagaimana individu memenuhi dan memelihara keterikatannya dengan individu lain. Yang keempat, persepsi diri. Menurut Bond dan Tuxing pada tahun 1983 dan Swender dan Borne pada tahun 1984 menyatakan bahwa individu dengan konstruk diri yang dependen cenderung menekankan pada atribut personal. Dalam hal ini kemampuan atau sifat kepribadian, sebaliknya individu dengan konstruk diri interdependen lebih cenderung melihat diri mereka dalam konteks situasional dalam hubungannya dengan orang lain. Yang kelima, social explanation. Konsep diri juga menjadi semacam pola panduan bagi kognitif dalam melakukan interpretasi terhadap perilaku orang lain. Individu dengan diri individual yang memiliki keyakinan bahwa setiap orang memiliki serangkaian atribut internal yang relatif stabil akan menganggap orang lain juga memiliki hal yang sama. Yang keenam, motivasi berprestasi. Motivasi adalah faktor yang membangkitkan dan menyediakan tenaga bagi perilaku manusia dan organisme lainnya. Motivasi manusia merupakan konsep yang paling banyak menarik perhatian dan diteliti dalam kajian psikologi, sekaligus paling kontroversial karena kebanyakan definisi dan pemikiran yang dikembangkan. Teori motivasi yang terkenal diantaranya disampaikan oleh Maslow dan McClellan. Contohnya tradisi barat, konsep diri bersifat individual, motivasi diasosiasikan sebagai sesuatu yang personal dan internal, dan kurang terkait dengan konteks sosial, ataupun interpersonal. Dalam komunitas tradisi timur, konsep diri condong dilihat sebagai bagian kolektivitas. Kesuksesan adalah mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Kesuksesan selalu dipandang terkait dengan kebanggaan dan kebahagiaan orang lain, terutama orang-orang terdekat. Yang terakhir, peningkatan diri atau self-achievement. Memelihara atau meningkatkan harga diri diasumsikan akan memiliki bentuk yang berbeda pada budaya yang cenderung interdependen. Di antara orang-orang yang datang dari budaya interdependen, penaksiran atribut internal diri mungkin tidak terkait dengan harga diri atau self-esteem, atau kepuasan diri atau self-satisfaction. Sebaliknya, harga diri ataupun kepuasan diri terlihat lebih terkait dengan keberhasilan memainkan perannya dalam kelompok, memelihara harmoni, menjaga ikatan, dan saling membantu. Bagi orang-orang dari interdependen kultur, melihat diri sebagai unik atau berbeda malah akan menjadikan ketidakseimbangan psikologis diri. Mereka akan merasa terlempar dari kelompoknya dan kesepian sebagai manusia. Nah, dari materi yang telah kita bahas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor kognitif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lintas budaya. Hal ini terlihat dari variasi dalam kecerdasan umum, faktor keturunan, cara berpikir, dan konteks kognitif yang berbeda-beda antar budaya. Pengaruh kognitif ini tercermin dalam konsep diri,
motivasi peningkatan diri yang dapat berbeda antara budaya individualistik dan kolektivitas. Baik teman-teman, sekian penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah teman-teman lihat, teman-teman dengar dapat teman-teman pahami dan dijadikan sebagai motivasi atau pedoman untuk meraih mimpi teman-teman. Semangat!